And match mulai gue kepanasan. Tapi kalau Jawhead kebuka, Apa? selama ini Evo pernah bermain Jawhead katanya. Tunggu deh. Benedetta di awal justru malah nggak mau ngasih anti match-nya Benedetta lagi. Wow. Ini adalah pertarungan puzzle drafting yang menarik. Ya ampun, seru banget. Seru banget. Ya sumpah. Biasanya kan hero, Asli. kalau misalkan gue nge-cast ngeliat match ya, itu pasti kayak hero-heronya yang bakal dipakai Kayak tuh udah hero yang udah nyaman sama mereka. Predictable lah. Iya, yang kayak udah nyaman sama hero Pakito terus, Benedetta terus. Tapi sekarang malah kayak dibalik. Lu jago pakai Benedetta, gue pakai. Biar gue kasih Pakito ke lu, pakai dah sok. Oke. Tapi apakah Pakito lu lebih jago dari gue? Yes, Gitu. dan itulah dia anti-match menjawab tantangan tersebut dengan Iya. Pakito. Dan juga Angela dari Bang Otat yang sudah tidak 100% lagi. Tapi di data gimana Pakitonya? Pakitonya siapa? Anti-match. Anti-match. Kemarin baru merasakan kekalahan juga, Pak. Kayaknya nggak sebesar dari ini. Gue jarang banget lihat dia R7 pakai. ya. Kita bandingkan R7. Pakito dari anti-match. 1 kali di pick 0%. Sementara R7, Pakito 6 kali di pick 83,33% ditambah dengan 1 kemenangan tadi barusan. Berarti sudah 7 kali di pick. Sekitar 85%. 86% kemenangan. Iya, di saat Pakito digunakan oleh anti-match, di saat itulah dia ditelan habis-habisan oleh Barat. Wow. Pas lawan Oni kan? Iya. Ditelan Itulah dia, habis-habisan, ditelan habis-habisan. Diincar terus menerus. Yes, 6 kali dimakan. Tombolnya cuma buat anti match. Iya Pak. Emang Butch itu kayaknya pemakan anti-match ya. Iya. Detonas welcome-nya. Detonas welcome to my Iya. channel. Wow. Ini buat teman-teman sekarang yang sedang menyaksikan walaupun kita masih PNMP udah ada sekitar 225.000 orang. Wow. Boleh sekarang mungkin agak sedikit diminimize. Langsung ya tombol like-nya dipencet. Dengan komunitas kita yang sebesar ini coba kita mau lihat sebesar apa like yang bisa kita dapatkan untuk Mobile Legends Bang Bang. Oke, dan kalau melihat dari draft pick-nya RRQ Hoshi memainkan Jawhead dan juga Lunok. Sementara dari EVOS Legends mereka mengamankan Harit. Yang bisa kita bilang ini untuk secure ke arah late game. 2 side lane sudah diamankan terlebih dahulu oleh EVOS Legends. Namun tidak menutup kemungkinan kali ini karena RRQ Hoshi belum mengamankan 1 buah junglernya. Langsung di-ban ke arah hero dari R7-nya terlebih dahulu. Esmeralda yang belum masuk tadi di game 1-2 ya. Ya. Untuk ke banning Your phase-nya. team is banning. Chang'e untuk Luminaire juga sudah di-ban. Beda fix sih ini. Clover bakal Harit. Apakah akan ada Yves yang akan diamankan oleh EVOS Legends? juga Yves. Atau jangan-jangan RRQ Hoshi ban satunya ini Yves? Bisa jadi. Masih menunggu dari EVOS Legends mereka. Glue! Udah otomatis Belum, di-ban. Kan belum, gue belum saya belum. ngomong, Oh, iya, udah sabar, otomatis sabar, di-ban sabar, maksudnya. Sampai tanggal 30 juga masih Iya, ya udah kan gue belum saya Iya. ngomong. Marah-marah aja udah buka Nggak puasa nih marah-marah, berdua. ngasih tahu aja. tak Kalau- tak di ban. Tak terak tak langsung. Tak sabar. Nah gitu dong. Kan adem ya. EVOS Legends akan melakukan ban terhadap Chou Your juga. team is banning. Mematikan 2 tipikal side lane dari teman-teman RRQ Hoshi dan lihat Albert lagi mikir kerat nih. Apa yang bakal gua gunain ya? Dan Your bener, team is bener aja. Yves Elis masih Di-ban kebuka loh, Be. oleh RRQ Hoshi. Namun kalau Elis sekarang dari Sama Skylar lagi kah? Ah, Anti match bakal pakai maksudnya buat RRQ Hoshi Elis. iya, ya? heeh. Bisa. Benedettanya dipakai sama si ini, R7. Atau jangan-jangan ini akan ada pick terhadap Barats dan Elis. Albert yang menggunakan Benedetta kah? Atau jangan-jangan nanti akan ada hero seperti Cloud. Tahu nggak, gue tiap ngeliat namanya R7 ya, gue ingat di week pertama itu netizen banyak yang menghujat dia dengan kata R7 peringkat 7. Jadi kalau misalkan RRQ menang, dia akan berganti nama menjadi R2 karena Wah. peringkat 2. Wow. Seandainya kau Kau tahu. Your team Gitu is kan? banning. Waktu awal RRQ kan dia peringkat peringkat 7 kan, Iya. R7 peringkat 7. Ini kalau misalkan mereka menang berarti R2 peringkat R2. 2. Iya, R2. Iya. Bukan R7 lagi, R2. Oh iya, kalau urutan bener, second place. Iya, second Bener, place. bener. Tapi bener-bener gila lu berdua ya. Farsha sudah diamankan begitu saja untuk teman-teman dari EVOS Legends. Walaupun Yves-nya di ban, gak apa-apa, gue masih ada 1 artileri lagi. Chang'e di ban, Yves di ban, masih ada Farsha. Oke, bener. Yang punya jarak dan burst damage, high ground Yes. defender juga yang kuat pastinya.
Apakah ternyata. berhasil dinding-dindingnya atau justru malah terpatahkan nanti karena puncture-nya miss? Dan ini adalah Cloud dari Skylar tentunya. R7 akan menggunakan satu buah Benedetta. Evo siapa ayo. EVOS. Ayo Polo, kesempatan terakhir lo untuk menebak. Dan akan dibuatkan lagi kontraknya. Satu hero terakhir akan dipick oleh EVOS Legend. Jatuh kepada... Bruno. Bruno? Oh, Wow. jadi tuh. Iya juga. Bisa jadi tuh. Iya juga. EVOS Legend, manajemen, Wim, siapapun. Dengarkan jawaban Bulung. Roger lagi. Roger! Sudah dibakar, debunya dimasukkan di sapu, Enggak dibuang jadi jauh-jauh. ternyata. Astaga, benar juga Gagal. Roger. Udah fix. Masih ada Roger yang terbuka mengingat Roger bisa dibilang adalah hero yang memang bisa Sabar ya, lu. mengkontes salah satu hero assassin. Karena kita tahu sendiri Roger, jika di head to head kan dengan assassin, dia memiliki attack speed yang lebih tinggi daripada assassin-assassin pada umumnya. Sabar ya, Lung. Iya. Mungkin EVOS masih belum membutuhkan lu sekarang. Tapi nggak tahu kalau nanti pasti playoff. Iya, Wah. Iya dong. Iya dong. Iya dong. Iya dong, Lung. Mudah-mudahan ya. Udah lah. Tapi buat Sobat Land of Dawn dari Sabang sampai Merauke yang lagi nonton dimanapun di YouTube, di Demon TV, langsung saja lontarkan dukungan positif hashtag Viva Rarky atau hashtag EVOS Roar. Banjiri FIFA Rarky atau EVOS Roar di kolom komentar karena kita memasuki game yang ketiga El Clasico. Penentuan siapa yang akan memasuki peringkat di upper bracket di babak playoff pastinya Malai. Ulala, ini Damin Len tapi luar untuk Ejector. reknya. Udah dijektor langsung, hampir aja dia hilang. Masih Wow. bisa flicker dan masih bisa memberikan gelombang-gelombang cintanya. Wehe. Dari seorang RKT yang lagi-lagi memakai Angela dengan skin terbarunya di sana Malai. Versi Kia diganggu dan langsung ada retribution masih bisa untuk langsung didapatkan dan tidak wasting time tadi di sana Malai. Yap, tapi untuk Jawhead-nya dia masih belum menyerah. Untuk kali ini Vinnya masih ingin memberikan gangguan terhadap pemain dari EVOS Legends. Psycho di bagian mid diganggu oleh Luminaire. Luminaire level 2 tapi Psycho pun baru aja menyentuh level 2-nya. Yes, benar sekali. Masih ada Finn yang benar-benar ngeganggu banget pergerakan dari anak-anak EVOS Legend. Dengan menggunakan Jawhead-nya. Begitu pula dengan RKT. Benar-benar ini Bang Tato. Yang tatoan tapi cuma pakai Angela benar-benar ngeganggu banget. Selalu di game pertama dan game ketiga. Benar-benar rusuh sekali. Ejector masih bisa Chrono Dash dari Clovernya yang santuy aja di sana. Berhadapan seorang Skylar yang ditemani oleh Finn. Dan di arah bottom lane R7 dikejar sama anti-mage. Belum ada pasif berwarna merahnya. Masih sama-sama temponya sedikit lebih lambat dari game-game sebelumnya. Oke, Albert dengan Lancelot masih aja mengumpulkan farmingan sementara untuk rank di bagian Ejector, atas sana. ejector. Ejectornya berhasil untuk mendapatkan Chrono tapi Dash. 15 berhasil Synchro didapatkan. Vision. First blood berhasil diambil kali ini. Vinnya pun menjadi korban Skylar. sementara untuk Skylar. Skylarnya. Sedikit Masih lagi ada HP-nya Purify. tersisa. Masih Masih bisa tenang. selamat. Yes, tidak perlu menggunakan satu Purify-nya. Dan masih bisa cukup tenang tadi di arah top lane untuk menghindari serangan-serangan yang diberikan oleh seorang Harith dan juga RKT. Tapi Turtle, lagi-lagi justru malah tim RRQ yang men-set up duluan. Turtle-nya Retribution-nya siapa yang benar-benar akan real? Diamankan oleh seorang Albert. Retribution-nya dan Phantom Execution mendapatkan 1 poin kill tambahan. Di arah Turtle-nya Mage yang harus ditumbangkan dan tidak memakai flicker. Melainkan dia memakai satu execute walai. Iya lagi dan Clover. lagi tuh. Wow, sementara untuk Skylarnya bisakah dia Battle Mirror Image kabur ke tempat yang Ada lain, tapi Luminaire, Luminaire Purify. mau kabur kemana, mulai terkepung, hilang sudah ke Skylar sedikit lagi. Oh my Wow. god, gak bisa bertahan dan langsung ditumbangkan di arah top lane-nya. Skylar yang menggunakan Cloud yang pastinya butuh 1 DHS minimal aja untuk mendapatkan powernya. Oh, benar strike dilawan balik. Dan langsung dihajar. Lebih dari Chan. Benar-benar langsung flame shot ke arah kepalanya. Jidatnya seorang psycho walai. Apa itu? Pemikiran orang normal. Mungkin ini Cabut ya kalau orang cabut normal. Parsianya, Pak. Dia enggak, Ini dia dilawan. landing di sana, dilawan. Flame shotnya standby, Federal Strike-nya standby, menang. Kalian nggak tahu,
Cuma Luminer yang bisa. Ya, cuma Luminer bisa El bener. Professore Luminare. Oke, Phantom Flash dan langsung ada Phantom Execution juga. Final blow dan bahkan R7 di sana masih bisa mendapatkan satu R7? poin kill dari seorang Luminer. Ya, Saiko mencoba untuk membalaskan dendamnya R7. Masih mencoba untuk bertahan tapi tidak bisa. Dan langsung dua orang sang raja langsung ditumbangkan EVOS Legend yang bukan kucing kecil lagi dan berubah menjadi macan yang gahar banget walai. Gahar baru udah mulai mencakar-cakar, udah mulai menggaruk-garuk pertahanan dari RRQ Hoshi. Albert namun kali ini bertemu lagi dengan Anti-Mage. Bisakah tapi Versik belum sempat untuk mengeluarkan Lycan Force-nya. Andai tadi sempat, Oh my God, kemana asli. Albert pergi akan diikuti. Enggak, masalahnya tadi kenapa aku bilang tumbangnya R7 itu penting banget. Karena ketika satu kali aja ditumbangkan oleh seorang Versik, itu Lycan Punch langsung ada lagi. Dan itu bisa berkali-kali, tapi Red Ejector, Phantom Execution, Tonrosnya. Langsung didapatkan. Tidak perlu menggunakan Phantom Execution ternyata. Hanya menggunakan satu Tonros ya. Dan langsung dihajar oleh 3 raja di arah mid lane. Yap. Ini dia Turtle lagi. Pertarungan antar Retribution. Bener-bener kalau udah Evo sama RRQ. Kagak tahu dah tuh ya. Nggak bisa ditebak siapa yang akan mendapatkan. menit keempat, 2/5 dengan perbedaan network 2000 diungguli oleh EVOS Legends. Setup Turtle. Ini benar-benar diamankan oleh Vin terlebih dahulu. Lihat RRQ Hoshi. Mereka lebih disiplin. Mereka benar-benar ready banget di area Turtle. Dan bahkan melihat Versik yang belum berani untuk maju ke depan. Nanti kalau Stefan ini kayaknya mungkin nggak mau Blow, dikonten. ada Tonros. Anti-Mage yang tiba-tiba saja masuk dan Jeepnya yang Out of kali nowhere. ini mendapatkan turtle-nya. What happened Albert? Yang selalu berhasil mendapatkan turtle. Lord apapun itu dan tiba-tiba tercuri di sana oleh seorang Anti-Mage. Jadi tanpa retri dia bisa memenangkan untuk area Turtle. Tapi untuk di bagian bawah sepertinya dari EVOS akankah berhasil untuk mendapatkan ke arah satu altar turret ini R7. Mencoba untuk membackup ataupun melindungi tapi nggak bisa lagi Pak. Udah terlambat. Yes. Versik yang mencoba menjadi swiper. Swiper jangan mencuri tapi tampaknya langsung dicuri. Untuk satu orange buff milik RRQ Hoshi dari Lancelot ya. Anti-Mage yang tampaknya menerima challenge dari Babang R7. Memakai Pakito dan mencoba untuk membuktikan kalau dia cukup kuat untuk meninju memukul pipi dari raja-raja yang ada di sana walai. Apalagi ini skin yang terbaru Manny Pacquiao kan. Mani gimana? Pacquiao pakai tanda balik Pak. Maaf ya. Glorious 4 wih. Kabur dah lo, kabur. Tapi dari segi item, Windtalker, pemilihan item yang cukup bijak dari Versik. Dia nggak mau langsung endless battle. Walaupun dia tahu dia lagi ahead, tapi dia masih mau item yang murah aja dulu. Yang punya mobilitas tinggi aja dulu. Yang punya sedikit kritikal, tapi lihat Vinnya. Coba untuk di-engage, dan kayaknya dia mencoba untuk bertahan, tapi nggak bisa. Gak bisa, dan langsung di-secure kill-nya oleh seorang Angelanya, knockout strike. Dan langsung Order of Brilliance juga dikeluarkan oleh Saiko-nya. Terpaksa untuk mundur kembali. RRQ Hoshi ini agak sedikit dejavu mengenai game pertama yang benar-benar ditekan oleh anak EVOS. Tapi pertanyaannya cuma satu, apakah RRQ bisa comeback atau justru mereka akan kalah di game yang ketiga? Saiko tidak boleh terlalu depan karena tidak ada lagi flicker. Benar-benar harus menjaga jarak ya. Phantom Execution, Tonros yang mana? Nggak berhasil dikeluarkan dan bahkan masih bisa terbang karena belakang. Masih ada flicker juga di terakhir. Kevin dia terpaksa mengeluarkan flicker karena belakang dan masih bisa survive dari kedua timnya walai. Turtle pun kali ini menjadi objektif selanjutnya. Tapi R7 mulai Rover. hadir, Vin yang mulai Dapat hadir juga. force. Siapa yang akan di-ejector? Sebetulnya tapi gagal. Oh my god, Benedict down. Vin-nya down. Dua dari RRQ Hoshi pun harus hilang. Gila, combo yang sangat menarik. Langsung ada no-out strike, langsung ada chrono disconnect ke arah tengah-tengah. Menimbulkan efek critical magical yang sangat mengerikan dari keberadaan seorang Clover. Dan Clover mengamankan oleh Crystal. Skylar, wow, Anti-Mage, satu chip dan satu execute. Luminernya masih bisa hidup dan Rajanya hilang. Rajanya digigit satu persatu. 3 rajanya langsung ditumbangkan di arah mid lane walai. Apa itu serangan macam apa yang dilakukan? Shock terapi yang benar-benar dari seluruh lane yang dimiliki oleh RRQ Hoshi. Gila, Oh di my backstep God. oleh Anti-Mage. Ini benar-benar kejutan yang sangat menarik. Anti-Mage yang kita ketahui, dia biasanya menggunakan Pakito langsung dari depan. Tapi kali ini dia mengincar ke arah belakangnya. Dia mengincar langsung ke arah jubah seorang Albert. Yang membuat Albert tidak melihat ke arah belakang. Dan
langsung kena knockout strike. Dia tidak akan bisa menghindar dengan puncture-puncturenya. Bener banget. 11-3 kedudukan sementara. Image masih pede banget di depan. Ada Phantom Slash dan masih ada knockout strike. Dan langsung dimasukin dan Rachel aja dilawan balik lagi knockout strike. Dan mengincar ke arah Psycho-nya. Sang mantan yang sahabatan sama terus Psycho. Tapi pinnya langsung ditebakin. Dan langsung dimakin begitu saja. Oh my god. EVOS Legend bukan menjadi kucing kecil yang lucu dan menggemaskan. Dan langsung menggigit dan memakan sang raja pelan-pelan walai. 489.000 orang yang sedang menyaksikan kita. Jangan lupa, hey, langsung like-nya dipencet. Kita akan menjadi saksi bareng-bareng siapa yang akan menjadi kemenangan. Psycho-nya yang selalu diincar dan R7 yang juga ditumpahkan di Retribution dan langsung lagi double kill dari versi si bocah ajaib dari EVOS Legend. Oh my lord, mulai dihancurkan pelan-pelan kerajaan Ararki Hoshi oleh sang macan walai. Standstill bahkan 5 player dari EVOS Legends masih berdiri dengan kokoh 4 berbanding 14 dengan perbedaan network menuju ke arah 7.000. Tadi kita melihat perbedaannya 2.000 dan kali ini kalau pinnya Kabi lagi gak bakal bisa satu ke ke belakang. Sana gak bisa survive. Dan Skylar. What are you doing Skylar? Menuju ke kematiannya. R7 pun datang. Tapi masih bisa keluar ke arah belakang dan masih bisa survive. Dan ini Lordnya kebuka bebas pastinya. Siapa yang akan mendapatkannya? Albert yang dapat untuk Albertnya dapat tapi nggak ada retribution. Itu dia poin pentingnya. Tidak ada retri untuk Kara Lord yang pertama. Tidak akan dikontes tentunya dan di menit ke-9 kali ini teman-teman EVOS Legends tertentunya dengan Versik yang hadir dengan retribution langsung mengamankan Lord yang pertama dengan item yang sudah mereka miliki. Bahkan Versik cukup respect mereka juga sadar dengan adanya Queen Swings. Bahkan lihat anti-match-nya, dia nggak mau berhenti sampai dengan Brute Force. Dia mau jadi ke arah Athena Shield. Dia masih respect dengan Psycho karena dia tahu Psycho akan memberikan deal damage yang cukup tinggi. Apalagi kalau udah jadi Necklace of Durance yang nggak bakal ada regen yang cukup tinggi. Dan lihat dari rack-nya, dia punya Ice Queen One. Dia nggak peduli, nggak perlu sepatu. Movement speedku dari Ice Queen One nih. Bener-bener gak perlu sepatu. Courage Mas sih. Courage Mas sudah pasti. Iya buat movement speed dianya. Tapi yang pasti adalah Rek nanti akan menggendong ke punggung siapa? Benar, siapa yang akan dimasukin oleh seorang RKT? Siapa yang akan kesambet oleh RKT? Inilah dia Sudah Lord mulai yang berjalan. pertama. Di arah tengah pastinya. Lord Tinggal yang masih hadir. bagi tas dilakukan oleh serang Versiknya. Dan Alekto final blow dikeluarkan oleh R7-nya. Teammate-nya mengincar ke R7-nya. Tapi mencoba untuk membersihkan di sana tidak berhasil. Dan flicker for nothing. Dan bahkan di sana dari sana Clover yang masuk. Zaman forfeit-nya bersama Rachel aja. EVOS Legend, can you do it? Apakah kamu bisa untuk menyelesaikan permainan ini? Psycho? Mencoba untuk bertahan dari R7 dan bahkan di sana masih bisa untuk ditaruh untuk sesat. RKT dan benar-benar santuy aja berdiri di sana. Ini dia kemenangan di depan mata. Sedikit lagi EVOS besarnya. EVOS Final Legend. strike. Sedikit lagi anti-match memaksakan ada kemenangan. Legend. EVOS El Clasico. 2 kali pertemuan. Teriakan yang dari menangkan. seorang Ican. Benar-benar teriak-teriak. benar-benar keras dan yes 2-1. EVOS Legend seperti Dejavu mengulangi leg yang pertama mereka. Mengalahkan sang raja lagi dan lagi Dan walai. juga jangan lupa upper bracketnya bisa jadi diamankan oleh EVOS Legends dengan 2-1 ini. Iya, benar Karena sekali. ingat Hell dari yeah. match-nya sama. Match-nya Agregat sama. poinnya sama tapi win Sama. dari gamenya Gamenya. tentu akan berbeda. Iya, untuk sekarang EVOS udah unggul untuk game win and lose-nya. Yes. Ditambah lagi dengan ini, agregatnya sama. Oke, kita akan lihat bagaimana hasilnya. Kalau mungkin teman-teman bertanya, Bang, kalau dari head to head bagaimana?